Nah, ini memang harus menjadi tugas utama dari Mas Gibran ini sebagai wakil presiden. Jadi jangan lagi seperti sekarang hanya gunting pita. Kalau di kalau presiden berhalangan dia hadir, tidak seperti itu saya kira. Nah, ini penting. Dan Pak Prabowo, saya yakin sekali dia akan beri peran besar kepada Gibran untuk melakukan itu. Nah, ini satu pengalaman baru buat kita di dalam pemerintahan kita, Mas, bahwa wakil presiden akan berperan besar di dalam membangun pemerintahan ke depan bersama-sama dengan presiden. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Ya, Siang ini agak istimewa karena siaran ini kita lakukan secara langsung karena ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sulvan Lindan. Apa kabar Pak Sulvan? baik Mas, sehat. Alhamdulillah. Mas Bambang, apa kabar? Baik, Lama Pak nggak Sulvan bersuah ini, ya? iya, mungkin mulai dari wartawan yang sangat berpengalaman, kemudian jadi politisi, juga sudah malang melintang. Maka kita punya program menuju Indonesia Emas 2045 bersama Prabowo Gibran. Banyak Ya, pertanyaan Mas. yang mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Sulvan Lindan. Iyalah. Saya bergaul juga cukup lama dengan beliau. Akhir-akhir ini luar biasa saya melihat tayangan-tayangan YouTube-nya Pak Sulvan. Karena itu Iya maka Mas, terima kasih eh, Mas. ya, nanti kalau ada yang ingin bertanya langsung kepada beliau, silahkan saja melalui kolom komen. Nah, Pak Sulvan ini lahir di Banda Aceh 1 November 1956, pernah Ya, menjadi anggota DPR RI, mewakili ya, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya Mas. 99 2004, dan kemudian juga pernah masuk lagi 2014 2019 melalui Partai Nasdem. Nah, untuk lengkapnya mungkin secara singkat Pak Sulvan bisa cerita biar penonton kami ini tahu sebenarnya siapa Pak Sulvan ini secara singkat aja Pak, mulai Iya Mas, dari awal baik. ini. Silakan. Ya. Ya baik Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya saya itu kan mulai dari tahun 70-an sampai tahun akhir 80-an itu kan sebagai aktivis Mas ya, terutama aktivis sebagai ketua HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, kemudian setelah itu berhenti dari HMI menjadi wartawan. Wartawan itu pertama saya di Lembaga Studi Pembangunan, di lembaganya studi almarhum Mas Adi Sasono ya. Nah, di situ ada majalah dan penelitian, saya aktif di situ. Kemudian tahun 82 terpilih menjadi Ketua Umum HMI di DKI. Nah, tentu pilihan, Mas. Kalau kita jadi aktivis kan pilihannya kita harus nggak bisa lagi kerja profesional di tempat lain kan. Nah, terus lanjut terus sampai
ke PBHMI ya, Ketua PBHMI, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, setelah itu tahun 86 itu saya gabung di Surat Kabar Sinar Harapan. Tapi tidak lama karena habis itu kan dibredel tahun 86 Sinar Harapan itu ya. Lalu lalu saya gabung dengan Bang Akbar, itu Mas tahu lah, Pelita kan dulu koran milik P3 di take over oleh Golkar ya, lewat Pak Bustanil Arifin dan Pak Sudarmono, Pak Soekarton waktu itu. Nah, lalu dipimpin oleh Bang Akbar Tanjung dan Abu Rizal Bakri. Harian Pelita beralih. Nah, saya di situ menjadi pertama reporter, kemudian menjadi redaktur, kemudian menjadi juga sebagai memegang lead bank di situ. Kemudian waktu Pak Gafur itu masuk harian Pelita, saya ada konflik dengan beliau, maka saya keluar. Nah, tapi tahun 91 itu Mas Eros itu membuat Detik. Nah, saya sempat terlibat sebentar di tabloid Detik atas sarannya Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak boleh meninggalkan dunia pers. Nah, jadi saya tetap aktif di dunia pers. Tapi setelah itu di Bredel lagi itu ya, Detik ya. Walaupun pada saat di Bredel saya sudah tidak di Detik lagi, ya. Bersama Mas Eros dan Gus Ipul yang sekarang Sekjen PBNU. Lalu kalau kita bicara pengalaman panjang juga, lalu kemudian saya membuat konsultan komunikasi, mulai sibuk di bisnis, Mas. Jadi kita aktif di dalam dunia initial public offering di pasar modal. Jadi ada perusahaan-perusahaan, termasuk saya juga salah satu konsultan komunikasi politik Bimantara waktu itu. Orang-orang bingung ya, saya oposisi terhadap Pak Harto, tetapi kok bisa menjadi konsultan PT Bimantara, perusahaan milik Pak Harto. Tapi saya kira harus kita bedakan kerja-kerja politik dengan kerja-kerja profesional. Nah, walaupun memang tidak langgeng, pada akhirnya ada perbedaan-perbedaan persepsi juga persoalan komunikasi politik ini. Nah, terus selama habis itu 97 kita masuk krisis, krismon kita waktu itu. Nah, tahun 96 saya sering berkomunikasi dengan Pak Taufik Kimas. Nah, dengan Pak Taufik Kimas komunikasi terus intens dari pagi sampai malam itu sepanjang tahun itu 3 tahun nggak pernah berhenti, Mas. Sampai pemilu 99. Itu saya intens sekali dengan Pak Taufik, terus berkomunikasi, kita bicara banyak sekali hal. Nah, lalu Gus Dur bilangkan kepada Ibu Mega di depan saya itu di Ciganjur, Yulvan, kamu harus masuk PDIP. Gak boleh masuk PKB. Karena saya pikir waktu itu HMI cocoknya di PKB kan. Nah, tapi Gus Dur bilang tidak, justru kamu bisa mewarnai di sana. Mewarnai dalam pengertian bukan negatif ya, bukan mewarnai dalam konteks bagaimana pikiran-pikiran Islam itu bisa dikomunikasikan dengan kawan-kawan nasionalis di PDIP waktu itu. Saya bilang, apa Ibu Mega mau terima saya? Walaupun saya sering ngobrol sama Mbak Mega di Kebagusan, tapi itu dalam konteks perkawanan kan. Tapi dalam konteks politik bagaimana? Udah nanti jam 3 pagi nanti Mbak Mega ke sini. Mas Bambang ingat dulu ada tokoh Ciganjur, Mas. Sultan, Amin Rais, Gus Dur, dan Mbak Mega kan. Nah, itu ketemunya kan mereka jam 3 pagi itu sering. Nah, saya kata Gus Dur duduk di sini aja. Nanti eh, Mbak Mega datang, saya akan sampaikan. Disampaikan kepada Gus Dur, Mbak Mega, biar aja Julvan ini di PDIP. Mbak Mega malah balik bertanya, emangnya mau? Dia kan HMI, Gus, mana mau PDIP? Udah mau, nggak ada masalah. Nah, saya masuk PDIP, kemudian terus terang mas sebagian kawan-kawan ya, yang HMI misalnya apa, itu kan bukan mengecam, menyayangkan. Kenapa saya bergabung dengan partai yang non-Islam kan gitu. Bahkan kadang-kadang kan pandangan-pandangannya negatif terhadap PDIP karena dianggap ya marhenis lah. Kadang-kadang marhenisme ini kan dianggap agak ke kiri-kirian ya. Nah, saya bilang kenapa saya masuk PDIP karena partai inilah yang sangat menentang Orde Baru pada masa itu. Dan kemudian saya punya senior di HMI, juga guru saya seperti orang tua saya sendiri, almarhum Pak Dahlan Ranuwiharjo.
Beliau ini kan murid dari Bung Karno, ya, HMI tapi murid Bung Karno. Nah, jadi udah bagus kamu masuk PDIP kata Mas Dahlan, gitu. Nah, kawan-kawan HMI yang lain kata Ibu Mega, Mas Taufik, ajak dong Julfan kawan-kawan HMI lain masuk gitu kan. Tapi kan pada nggak mau, Mas. Setelah itu melihat PDIP suaranya sangat tinggi dalam pemilu 99, baru pada mau masuk PDIP. Gitu. Sementara saya tidak mencalonkan diri lagi di PDIP pada saat itu 2004. Karena memang saya mau independen gitu loh. Kita kan dalam berpartai ini ada prinsip, Mas. Ya, bahwa kalau memang apa yang dicita-citakan awal, kemudian dalam perjalanan justru menyimpang, ya kita lebih bagus berpisah kan gitu. Itu prinsip saya selalu begitu. Termasuk kan pada akhirnya tadi Mas singgung juga soal Nasdem ya. Nah, saya juga begitu. Tahun 2002 saya menyatakan diri mundur dari Nasdem karena memang ada perbedaan prinsip juga gitu. Jadi kalau perjalanan ini panjang secara detail Mas ya. Jadi itulah mungkin para permisa kita bosan juga kalau dengar cerita-cerita ini ya. Eh, Maksud saya begini Pak Silvan, dengan latar belakang Ya, Pak Silvan yang hampir dekat dengan semua tokoh ya di Republik ini ya. Ada ya, tadi Bu Mega, ada Gus Dur, ada Pak Akbar Tanjung, saya kira ya, juga dekat dengan Pak SBY, ada ya, Pak Surya Paloh dan sebagainya. ya, Karena kita ini ke depan kelihatannya akan menghadapi suatu situasi politik yang agak beda. Kalau dulu ini para ya. tokoh kalau ada perbedaan, ada konflik itu kan Mm, kelihatan sekali gitu artinya. Nah, ya. ini ke depan setelah pilpres terutama itu Mm, kelihatannya kan ada hubungan yang khas antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, itu mm, banyak yang apa mendiskusikan ini seberapa panjang ini bulan madu ini. Nah, ya. kalau menurut Pak Sulvan seperti apa ini prospek hubungan kedua tokoh yang luar biasa ini ke depan? Jadi Mas, saya bulan Maret, bulan Mei tahun 2022, saya sudah menyampaikan di dalam apa di dalam podcast saya Unpacking Indonesia ini, saya sudah menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu pasti akan mendukung Pak Prabowo. Itu tahun Mei 2022, Mas. Ya, alasan saya kenapa? Satu alasan saya, Pak Jokowi ini memang setelah dia tidak lagi menjadi presiden, dia perlu orang bukan hanya sekedar untuk memprotek dirinya, tapi untuk bagaimana yang bisa melakukan continuity, kelanjutan daripada program-program apa yang sudah dia buat. Nah, alasan saya bahwa eh, Pak Prabowo itu memang bisa bekerja sama dan bisa melakukan proteksi politik juga kepada Pak Prabowo, kepada Pak Jokowi dan keluarga. Kalau Ganjar misalnya, dia memang tidak mengganggu Pak Jokowi. Tetapi ketika ada orang misalnya mencari-cari alasan untuk bagaimana mengkriminalisasi Pak Jokowi, itu Ganjar tidak akan bisa melakukan apa-apa. Apalagi Anies Baswedan misalnya. Oleh karena itu, Pak Jokowi lebih memilih Prabowo, sangat rasional pendekatannya, dan kemudian Pak Prabowo ini kan mantan militer ya, katakanlah mantan prajurit. Biasanya mantan prajurit itu loyal kepada atasan dan mantan atasan, apalagi tipenya seperti Prabowo ini. Jadi saya melihat memang ada chemistry yang cukup kuat ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini dalam membangun keberlanjutan eh, program kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ke depan. Ini, nah kan ditanya sejauh mana ini? Saya kira kan semuanya memang kembali lagi bagaimana bisa saling menjaga di antara mereka berdua ya. Karena
seperti kita lihat antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega misalnya, dengan PDIP. Sebenarnya kan tidak ada hal-hal yang prinsip, tetapi kan karena tidak menjaga, ya, misalnya Pak Jokowi dikatakan itu petugas partai, itu hal biasa, ya kan. Kemudian ada pelecehan-pelecehan misalnya yang dianggap bukan hanya oleh Ibu Mega, oleh elit-elit PDIP misalnya. Siapa sih Jokowi kan gitu. Kemudian sampai pada puncaknya Ganjar dideklarasikan, tapi Pak Jokowi tidak diberitahukan kecuali last minute hanya disampaikan kita akan deklarasi Ganjar di Batu Tulis Bogor misalnya. Sehingga Pak Jokowi harus mendadak balik lagi dari Solo ke Jakarta. Jadi tidak dilibatkan dalam proses-proses ini, termasuk menetapkan Mahfud sebagai wapres misalnya. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi antara Prabowo dengan Jokowi, ya. Karena kita kadang-kadang sering sekali kita berpisah bukan hal yang prinsip, bukan ideologis, bukan politik yang strategik, tetapi kita ini orang Timur itu kan gitu, Mas. Orang Indonesia ini penghargaan terhadap hal-hal yang sangat pribadi itu perlu dijaga gitu loh. Nah, ini yang menurut saya salah satu yang harus terbangun. Kalau soal Iya, baik, chemistry Mas. ya Pak Sulpan mengatakan bahwa eh, udah sangat cocok lah dan itu sudah terbukti bahwa siapapun tahu bahwa Pak Jokowi membantu bahkan mungkin habis-habisan luar biasa sehingga Pak Prabowo terpilih. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang kan formulasinya itu nanti menjadi seperti apa, apalagi di dalam nanti pemerintahan baru itu baik dalam peran menyampaikan gagasan atau legasi yang Ya. dijanjikan diteruskan Pak Prabowo maupun dalam bentuk-bentuk formal Pak dalam struktur pemerintahan dan sebagainya. Ya sebenarnya hal biasa ya Mas, seorang mantan presiden itu perlu ada satu institusi supaya dia tetap bisa berkomunikasi dengan presiden selanjutnya. Misalnya kita ambil contoh di Prancis, Mas. Di Prancis itu hampir mantan presiden Prancis itu kan menjadi anggota eh, apa namanya eh, Mahkamah Konstitusi ya. Nah, sehingga mantan presiden itu tetap bisa berkomunikasi dengan presiden. Nah, kita ini kan sekarang jangan eh, berkomunikasi, bahkan cenderung bermusuhan. Nah, kita lihatlah pengalaman ya, pengalaman antara Pak Harto dengan Pak Habibie misalnya, terus Pak Habibie dengan Gus Dur, Gus Dur dengan Ibu Mega dengan SBY kan, termasuk sebenarnya antara Pak Jokowi dengan SBY kan sempat juga ada renggang-renggang ya dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh Pak SBY dan AHY misalnya. Nah ini kan sebenarnya ke depan tidak boleh terjadi lagi. Jadi sinergi antara mantan presiden dengan presiden yang eksis, ini saya kira harus tetap terjaga. Karena pengalaman itu kan mahal, Mas. Ya, 10 tahun orang menjadi presiden seperti Pak Jokowi, itu pengalaman yang mahal. Biaya kita ini besar loh. Lo terus tidak dimanfaatkan pengalaman ini. Malah disingkirkan. Ini menurut saya tidak bagus. Nah, oleh karena itu menurut saya, jadi Pak Jokowi ini perlu dikasih satu tempat. Yang tempat itu sangat layak untuk dia bisa mana Mas Justru Lama? itu yang mau saya tanyakan kepada Pak Silvan. Ini memang pengalaman baru yang tidak pernah terjadi hubungan yang begitu dekat dan hangat antara Ya, presiden yang existing dengan mantan. Tetapi kita belum ya, pernah punya pengalaman. Sedangkan lembaga yang tersedia sekarang yang mungkin agak cocok itu akan hanya Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, apakah ya. itu cukup atau perlu lembaga baru? Ya, saya kira kan hubungan antara Watimpres dengan presiden itu kan kesannya seperti memberi nasihat ya. Jadi saya lihat One Team Press itu kan cenderung pasif gitu loh.
kita perlu satu institusi yang diberikan kepada Pak Jokowi itu adalah institusi itu pasif, aktif. Ya, misalnya ada usulan apakah Pak Jokowi masuk menjadi salah seorang tokoh penting yang strategis di dalam Golkar misalnya. Itu menurut saya masuk akal dalam politik. Dan yang paling mungkin Pak Jokowi itu di situ adalah semua partai Pak Jokowi nggak mungkin. PDIP ada Ibu Mega nggak mungkin memberikan kesempatan Pak Jokowi. Kemudian Gerindra Pak Prabowo nggak mungkin. SBY Demokrat nggak mungkin. Kemudian Pak Surya Paloh juga tidak mungkin menurut saya, ya kan? Nah, lalu partai-partai yang menengah ke bawah juga eh, kurang cocok nampaknya. Yang paling cocok secara eh, ideologis, warna politik, ya. Saya kira memang Golkar sebagai partai terbuka itu bisa menerima Pak Jokowi. Dan Golkar memang sudah lama sekali tidak punya figur yang kuat, Mas. Ya, Golkar kan sekarang ada figur Akbar Tanjung, Abu Rizal, LBP Pak Luhut, ada lagi Yusuf Kala, ada Agung Laksono. Ini kan figur-figur sentral, bukan figur yang terlalu kuat menurut saya. Nah, dalam politik Indonesia, Golkar itu selalu harus kalau dia mau besar dan dia selalu bisa berkembang, itu perlu satu figur yang dominan. Ya, dominan itu sekarang Pak Jokowi. Harusnya kan PSBY. PSBY punya Demokrat. Prabowo nggak bisa karena punya Gerindra. Yang independen sekarang itu Pak Jokowi. Nah, jadi kalau Pak Jokowi itu nanti bersama-sama Golkar, itu bisa orkestrasinya bisa bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang sudah ada gitu. Abu Rizal Bakri juga ada di situ kan. Ya, baik. Sebelum nanti kita perdalam ke situ, Pak Subhan. Singapura Ya, pernah punya pengalaman mengangkat Lee Kuan Yew menjadi menteri senior. Jadi dia bisa ya. aktif di dalam pemerintahan pada waktu itu. Mungkin Pak Zulfan masih ingat. Hmm. Apakah model seperti itu bisa dipakai di Indonesia? Ya, saya kira begini, dia kan sistemnya parlementer ya. Nah, kita ini kan bukan parlementer, jadi agak susah itu. Jadi karena nomenklaturnya kita harus rubah lagi tuh kalau ada menteri senior. Sementara kan kita ada Menko-Menko, ya kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya paling bagus itu satu dia langsung aja dengan tentu aja dengan sukarela ya, dengan kerelaan. Walaupun kata orang politik itu tidak ada kerelaan, tetapi ini kan saling membutuhkan antara Golkar dengan Pak Jokowi kan. Misalnya memberikan Pak Jokowi tempat yang sangat strategis, yang di mana Pak Jokowi di situ bisa berperan dan membantu partainya juga membantu Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran di dalam membangun Indonesia ke depan. Karena nggak bisa kita main-main. Kalau kita bicara menuju membangun 2045 ini, Indonesia emas, ini nggak bisa sambilan tambal sulam nggak bisa, Mas. Ini memang harus betul-betul serius. Nah, saya kira ya, eh, kemauan Pak Jokowi misalnya ingin melibatkan diri, tetap melibatkan diri dalam persoalan-persoalan negara kita, ya, dalam persoalan bukan hanya politik. Kita kan kadang-kadang terjebak hanya bicara politik. Kita ada persoalan ekonomi, ada persoalan sosial, ada persoalan industri yang perlu kita tetap bangun kan gitu, Mas. Jadi jangan hanya dilihat dari sudut pandang kepentingan politik saja. Nah, satu lagi kan ada usul misalnya barisan nasional, semacam barisan nasional lah, namanya apa kita nggak tahu ya. Kira-kira contohnya seperti di Malaysia ada AMNO ya, ada AMNO gitu. Dan banyak di negara-negara yang menganut sistem parlementer itu mereka membuat koalisi-koalisi permanen seperti itu. Bahkan di negara Eropa Barat saja, Uni Eropa seperti Belanda, Italia, dan lain-lain, itu ada koalisi-koalisi permanen di antara mereka. Nah, jadi tidak ada salahnya kalau kita juga di Indonesia, karena kita walaupun kita presidensial, tapi kan persoalannya kita presidensial dengan multi partai kan. Bahkan lebih banyak partai kita daripada negara-negara yang menganut sistem parlementer. Oleh karena itu, barisan nasional itu masih menurut saya sangat pas juga untuk digunakan di Indonesia. Nah, siapa figur yang memang paling tepat kalau bicara soal memimpin koalisi ini? Ya memang Pak Jokowi, nggak mungkin yang lain. Karena apa?
artinya dia masih sangat hangat sebagai tokoh ya, masih belum dilupakan. Kalau yang lain kan sudah banyak orang melupakan. Pak Jokowi ini masih masih hangat sekali di hati dan di pikiran-pikiran masyarakat kita. Dan saya yakin bahwa kalau beliau juga mau menerima posisi ini, kemudian apa partai-partai koalisi juga menerima posisi ini, ya, saya kira ini cukup bagus. Tapi kan memang menurut saya Pak Jokowi harus memimpin salah satu partai. Kalau hanya sebagai barisan nasional, itu kan institusinya ini kan institusi baru yang perlu undang-undang lagi kan untuk memperkuat itu. Ya, jadi kalau misalnya beliau masuk sebagai mimpin Golkar, nanti dari Golkar itulah dibentuk barisan nasional bersama-sama dipikirkan, termasuk di situ ada Pak Prabowo, ada Pak SBY, ya kan? Siapalah yang berkoalisi di dalam ini itu punya porsi masing-masing, tanggung jawabnya yang masing-masing. Saya kira kalau orang-orang senior ini kan udah nggak bicara per state lagi lah, ya. Jangan lagi mereka harus berpikir bangsa ini ke depan seperti apa, seperti yang terbangun di Malaysia yang cukup lama itu. Nah, Malaysia kan baru pemilu-pemilu setelah Pak Najib Razak ini ya, karena Najib Razak banyak kesalahan, dituduh korupsi segala macam, akhirnya UMNO ini terbelah. Anwar Ibrahim keluar, kemudian Mahathir keluar sebagai tokoh-tokoh utama UMNO ya kan. Di ujungnya seperti itu. Nah, justru kita dibalik bahwa kita karena senioritas inilah dengan pengalaman berbagai macam sudah pernah memimpin negara, mari kita sama-sama membangun Indonesia ke depan. Jadi tujuannya apa? Yaitu tujuan ingin membangun Indonesia emas ini ke depan menjadi kekuatan nomor 4 atau nomor 5 di dunia kita ini. Ya, Pak Itu Mas Aldo. Silvan. Ya, kalau gagasan itu terwujud ya, ada semacam apa koalisi permanen barisan nasional. Itu kalau dikaitkan dengan Ya. apa situasi kultur politik kita kira-kira seperti apa? Jangan-jangan bergabung semua, gitu. Jadi nggak ada lagi yang tidak bergabung. Itu seperti apa? Ya memang harus ada pilihan ya, harus ada pilihan, mungkin dibatasi lah. Apa pembatasannya? Itu adalah pertama intinya adalah partai-partai yang mendukung Prabowo Gibran dulu, Mas. Itu dulu, ya kan. Kemudian kalau partai lain mau masuk itu kan harus ada selektivitas. Jadi menurut saya mungkin ada satu dua partai lah bisa ditambah karena koalisi permanen ini juga harus mayoritas di parlemen kan gitu. Karena kalau tidak mayoritas agak sulit juga. Jadi mungkin ada partai-partai tetap diajak, ada partai-partai misalnya seperti PDIP ataupun PKS itu berada di luar misalnya, ya, dengan berbagai alasan. Jadi mungkin P3 dan Nasdem itu berada di dalam koalisi ini. Jadi menurut saya ini harus dimulai, Mas, supaya koalisi ini tidak berantakan. Kan kita lihat selama ini di pada tingkat elit pusat, ya DPP masing-masing partai itu bisa kompak, bisa bersatu, bisa solid. Tetapi ketika turun ke provinsi dan kabupaten kota itu bisa berantakan. Kan lucu saja itu misalnya seorang wali kota dia partai pengusungnya campur aduk. Ada koalisi pemerintah, ada yang oposisi misalnya yang mendukung pasangan calon tertentu. Ini kan lucu. Nah, jadi kemungkinan kalau ada misalnya diharapkan ya dengan ada koalisi permanen seperti ini, maka ada eh, apa koalisi di daerah juga tertib gitu loh. Ya, jangan seperti di Papua ada wakilnya PKS, wali kota atau bupatinya PDIP. Ini kan bagaimana artinya dari segi pendidikan politik ini tidak bagus gitu loh. Ya. Jadi Ya, Mas. ingin membentuk pemerintahan yang lebih efektif itu Pak ya, yang efektif dan akhirnya Ya, produktif. Nah, Pak Silvan, saya mengajak diskusi ini yang kelihatannya belum banyak dibicarakan. Pak Prabowo ini kan seorang militer ya.
mungkin nggak akan Ya. terjadi transformasi kepemimpinan militer yang mungkin efektif Mm-mm. tapi cenderung tidak demokratis gitu. Seperti zaman Pak Harto misalnya. Eh, saya kira begini, Mas. Dari segi situasi politik ya, dan kemudian dari segi kultur politik kita, bahwa kita ini sangat sulit menjadi sebuah negara militeristik. Ya, militerisme itu sulit terbangun. Udah. Di Indonesia ini udah saya kira sangat berat. Apalagi setelah reformasi, kita sudah menyatakan bahwa TNI dan Polri itu tidak lagi terlibat eh, dalam dunia politik kita, institusi politik kita. Jadi sehingga kita waktu itu kan praksi Mas Bambang kan tahu kita mengapa tidak ada lagi praksi ABRI dan praksi Polri kan. Kita kan mencegah itu ABRI masuk di dalam politik gitu kan. Waktu itu masih ABRI ya, belum TNI. Jadi sekarang kita sebutnya TNI ya. Nah, jadi menurut saya bahwa sangat jauh itu pikiran-pikiran bahwa Prabowo kalau jadi presiden nanti akan membangun lagi militerisme, membangun sistem militer. Saya kira kan orang semakin lama semakin rasional, ya. Kita kan melihat juga seperti di Nicaragua misalnya atau di Venezuela misalnya yang dulu betul-betul kudeta militer berulang-ulang, di Brazil juga seperti itu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, Mas. Jadi kekhawatiran kita terhadap Prabowo akan membangun sistem yang berbau militeristik itu harus kita buang jauh-jauh. Karena situasi sekarang sangat tidak memungkinkan dan kita lihat selama ini juga yang bergabung dengan Prabowo baik dalam tim pemenangannya, baik di Gerindranya, ya sudah sejak lama yang terbangun itu kan memang ada apa terus melakukan eh, penyesuaian pemikiran di antara kawan-kawan yang militer dan non militer misalnya di dalam timnya Prabowo ini. Jadi itu sudah biasa. Jadi menurut saya inilah kadang-kadang politik ini bukan politik ini ya. Siasat-siasat, cara-cara yang digunakan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Prabowo itu selalu mencari-cari alasan-alasan seperti itu. Padahal itu ya ini tadi di rakyat masyarakat kita terus dididik untuk saling mencurigai, harus mencurigai gitu kan. Nah, ini yang menurut saya nggak sehat di dalam dunia politik kita, Mas. Nah, eh, memang terjadi hal yang apa ya Pak menarik ini keterpilihan Pak Prabowo itu. Banyak pejabat atau purnawirawan TNI dan Polri yang eh, bersatu, yang tadinya bertentangan kemudian berkumpul, tapi juga tetap aja banyak yang perwira-perwira tinggi TNI Polri yang sampai sekarang masih mengkritik apa kepemimpinan atau keterpilihan Pak Prabowo ini. Nah, kira-kira ke depan seperti apa ini? Apakah memang ya akan seperti itu terus atau mungkin Pak Prabowo akan lebih banyak mengajak apa komponen purnawirawan TNI Polri atau seperti apa ini mengelola karena Ya. betapapun kan beliau-beliau ini juga pengaruhnya cukup besar. Ya menurut saya Pak Prabowo harus membangun sebuah pemerintahan yang kuat, itu pasti. Kemudian pemerintahan yang menangani berbagai masalah itu secara profesional. Jadi tidak boleh lagi merekrut orang karena dia takut, dia khawatir, karena hal-hal yang menurut saya bukan menjadi indikator atau tolak ukur untuk kita membangun satu negara. Jadi ya Pak, siapa saja boleh diajak, apakah TNI, Polri, sipil, misalnya siapapun boleh diajak di dalam pemerintahan Pak Prabowo, Gibran ya, tetapi tidak boleh atas dasar khawatir, atas dasar takut. Itu menurut saya akan kacau di dalamnya nanti. Dia di luar saja melakukan manuver-manuver seperti itu, apalagi di dalam pemerintahan. Bahkan menciptakan konflik internal yang luar biasa, Mas. Jadi menurut saya Pak Prabowo tidak perlu mempertimbangkan itu lagi. Ini bukan masa kampanye, bukan masa pemilu. Tapi kan ini masa bekerja nanti setelah dilantik 20 Oktober, ya kan?
Oleh karena itu dia harus memilih orang-orang yang profesional. Tidak atas dasar takut, tidak atas dasar apapun, kecuali atas dasar memang orang ini layak dan bisa bekerja bersama-sama dalam kabinet ini untuk membangun Indonesia menuju Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Nah, itu yang kita harapkan. Jangan lagi ada negosiasi-negosiasi, ada transaksi-transaksi di dalam memilih anggota kabinet ini. Kalaupun misalnya ada kita ingin mengambil kader partai ya yang diusulkan menjadi anggota kabinet, menteri misalnya. Carilah anggota partai yang betul-betul bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Bukan hanya sekedar ini komoditi politik aja gitu loh. Nah, katakanlah sekarang sebenarnya kalau saya tuh lebih elok lagi, Mas ya. Ketua umum partai itu jangan jadi menteri. Itu lebih bagus lagi sebenarnya. Ya, jangan jadi menteri. Jadi kasihlah kader-kadernya untuk menjadi menteri. Toh tetap under control ya kan gitu. Uh, Under control partai, kemudian partai tetap bisa berkomunikasi dengan presiden. Kalau anggota kabinet yang diusulkan oleh partai ini memang tidak becus, tidak dianggap tidak profesional atau menyimpang atau korupsi, tinggal ketua partai ngomong saja sama presiden, ini perlu diganti. Kami akan mengusulkan yang lain. Nah, itu kan terjadi sebenarnya pada masa Pak Jokowi 2014 ya. Misalnya bagaimana Ferry Mursidan dianggap ditarik keluar kemudian diganti oleh Enggar Tiasto kan gitu. Nah, jadi menurut saya kerja-kerja partai ini harus terus kerja profesional gitu. Jangan lagi ngapain ketua umum itu kan sebenarnya lebih bagus dia berkonsentrasi membangun partainya. Nah, inilah Mas. Jadi eh, sebenarnya partai-partai ini memang harus disupport besar oleh dana negara ya untuk mereka tidak tergantung lagi kepada hal-hal yang sifatnya penyelewengan uang negara gitu loh. Jadi kan seolah-olah kalau jadi menteri, kalau ketua umumnya jadi menteri atau ada kadernya jadi menteri, ini partai ini sejahtera. Kalau tidak ada yang jadi menteri, partainya tidak sejahtera. Jadi ini apa-apaan ini negara seperti ini. Akhirnya partainya korup terus sepanjang sejarah kita. Nah, sekarang Ya, saya ingin mendiskusikan mengenai posisi Gibran, Mas Gibran Raka ya. Buming Raka. Ini menurut saya Mm-mm. fenomenal ya. Fenomenalnya itu karena kemunculannya itu menimbulkan pro dan kontra. Tetapi di dalam pemilu itu pengaruh elektoralnya sangat besar. Yang ini berbeda Ya. dengan wapres-wapres sebelumnya kan. Wapres-wapres sebelumnya itu kan Mm-mm. mau siapapun wapresnya, presidennya sudah yakin bahwa akan menang. Nah, nanti di dalam Ya. implementasi di dalam pemerintahan, kira-kira seperti apa? Apakah wapres ini juga akan seperti wapres-wapres sebelumnya, gitu ya, yang relatif perannya tidak begitu kelihatan, atau akan sangat Ya. diperhitungkan? Gimana menurut Pak? Menurut saya nanti pasti ada pembagian kerja yang jelas ya, yang kita harapkan seperti itu. Artinya kan pendukung utama dari Gibran itu adalah kaum milenial, Gen Y, Gen Z kan gitu, Mas. Nah, ini mungkin paling tepat kalau Gibran dikasih peran bagaimana membangun generasi muda kita ke depan ini. Ya, anak-anak muda kita ke depan seperti apa. Yang selama ini mereka kan jalan sendiri, Mas. Ada startup, bisnis-bisnis segala macam yang mereka lakukan, itu kan boleh dibilang mereka jalan sendiri. Tetapi kita harapkan dengan adanya Gibran, seorang anak muda, ya, dia bisa membangun sektor ini yang selama ini memang kurang diperhatikan tapi hanya dimanfaatkan. Nah, jadi ini betul-betul bisa dibangun menjadi kekuatan. Nah, anak-anak muda inilah yang nanti akan mengisi Indonesia emas kita. Nah, ini dimulai dengan perannya Gibran di dalam pemerintahan kita, gitu loh. Nah, kalau Gibran tidak usah lagi urus hal-hal infrastruktur, itu kasih aja kepada
keputusan kebijakan pemerintah bersama-sama, silakan ada kementerian bersangkutan yang jalan. Tetapi kan yang paling penting, strategi ke depan adalah kalau kita gagal membangun generasi muda kita ke depan dalam rangka mengisi. Ini kan bukan hanya kita menuju ke 2045, di samping kita menuju juga butuh anak muda, setelah itu juga kita perlu lagi mereka. Gitu loh. Yang anak-anak muda yang sudah matang, sudah mengikuti proses yang panjang di dalam persoalan-persoalan pemerintah dan kenegaraan. Nah, ini memang harus menjadi tugas utama dari Mas Gibran ini sebagai wakil presiden. Jadi jangan lagi seperti sekarang hanya gunting pita, kalau presiden berhalangan dia hadir, tidak seperti itu saya kira. Nah, ini penting. Dan Pak Prabowo, saya yakin sekali dia akan beri peran besar kepada Gibran untuk melakukan itu. Nah, ini satu pengalaman baru buat kita di dalam pemerintahan kita, Mas. Bahwa wakil presiden akan berperan besar di dalam membangun pemerintahan ke depan bersama-sama dengan presiden. Jadi intinya Pak Zulfan yakin bahwa Wapres sekarang akan punya peran yang cukup penting lah, tidak seperti biasanya gitu ya kira-kira. Iya, Mas, ini karena komitmen kan. Komitmen Pak Prabowo untuk mengembangkan anak muda kan harus dijalankan. Itu apa komitmennya? Ya beri kesempatan kepada wakil presiden karena dia memang dunianya di situ. Nah, kalau wakil presidennya bukan Mas Gibran, mungkin dunianya bukan di situ. Ini kan masalahnya kan tempatnya the right man and the right place. Kalau Mas Gibran itu diberikan kesempatan di situ, ya kan? Nah, kalau kita tidak beri kesempatan di situ, di mana lagi tempat dia? Yang lain kan dia mesti belajar lagi, Mas. Nah, di sini dia sudah memang biasa sejak wali kota dia membangun ini komunikasi, jaringan-jaringan yang dia bangun dengan anak-anak muda itu sudah berjalan. Ya, Gitu. oke, Pak Zulfan. Sekarang terakhir ya, setelah kita diskusi panjang tadi tentang Pak Jokowi, tentang Pak Prabowo, tentang Mas Gibran, itu nanti kira-kira diformulasikan di dalam pemerintahan, terutama di dalam bentuk kabinet ya, mulai dari prosesnya, mungkin Pak Jokowi juga ikut. Tapi tadi Pak Zulfan kan mengatakan bahwa yang penting kan kapabilitas, kapasitas, profesionalitas, kemampuan itu. Tapi kan membentuk pemerintahan di Indonesia nggak cukup itu, Pak. Keseimbangan misalnya, keseimbangan daerah, keseimbangan agama, keseimbangan mungkin siapa tahu militer non militer, keseimbangan partai politik, mungkin juga kepakaran dari ahli, bahkan mungkin ada yang membaca perguruan tinggi mana yang tidak kebagian jatah dan sebagainya. Menurut Pak Zulfan, apa yang akan terjadi ke depan? Kalau saya lihat yang paling penting leadership-nya, Mas. Nah, kalau Pak Prabowo dia sudah punya leadership, tapi leadership-nya bisa dia kembangkan. Kemudian leadership-nya bisa dia lakukan dengan manajemen yang jelas. Ya, saya kira semua itu kita bisa atasi. Kalau bicara posisi kan banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Kita di samping pemerintahan, ya pusat ada pemerintahan daerah. Dari provinsi sampai kota dan kabupaten. Kemudian kita ini punya ratusan BUMN. Bukan maksudnya bagi-bagi jatah ya, tetapi orang-orang yang memang punya kemampuan yang tepat, itu bisa ditempatkan di banyak tempat. Nah, jadi misal kita bicara BUMN ada 100 BUMN misalnya. Ya, bahkan lebih misalnya. Anak perusahaannya BUMN banyak sekali. Nah, orang-orang yang tepat untuk membangun Indonesia melalui BUMN yang ada, dan ini notabene adalah sektor bisnis yang paling utama kan bagi kita gitu loh. Ini kan harus dibangun oleh orang-orang yang tepat dan profesional, bukan karena pertimbangan politik. Ya kalau komisaris bolehlah 1-2 karena pertimbangan politik, tapi komisaris itu ada 5-6 kan. Nah, bisa ditempatkan di situ orang-orang yang profesional. Begitu juga direksi-direksi yang profesional. Bukan hanya menempatkan orang karena negosiasi, karena transaksi. Karena ya kita rasa nggak enak nanti partai ini tidak mendukung kita, kalau kita tidak takut taruh direksinya orang partai ini. Jangan itu lagi. Boleh saja orang partai, tetapi kasih yang profesional, yang cocok. Yang the right man and the right place. Orangnya benar, tempatnya tepat. Kan itu. Nah, kalau selama ini kan kita lihat membingungkan gitu, Mas. Gonta-ganti direksi ini, ambil comot sana, comot sini. Misalnya dari bank masuk kepada
masuk ke Garuda misalnya. Ya kan? Dari Garuda dikirim lagi ke Pertamina misalnya kan. Nah, dari direktur PT PN masuk ke Pertamina, ini jauh sekali. Gitu. Orang harus belajar lagi. Kalau dibilang bisa, pasti bisa, tapi kan belajar lagi. Sama kayak anggota DPR kita sekarang lah, Mas, atau jadi wali kota, bupati. Kamu bisa, bisa. Tapi kan pengalaman kamu nggak ada. Kamu belajar lagi 3 tahun. 2 tahun nggak sempat kerja. Tahun kedua, tahun keempat sudah bicara soal pilkada yang baru. Kapan dia kerja? Makanya di daerah kita banyak berantakan. BUMN kita juga bisa tidak sepenuhnya berjalan sesuai target misalnya. Nah, kita bisa banyak belajar dari banyak negara sebenarnya. Negara yang cukup sukses membangun BUMN itu adalah Cina. Dan dia bisa mengangkat swastanya menjadi besar juga. Kita kan bisa belajar. Jadi tidak usah lagi mengeluarkan biaya besar. Cukup kita belajar dari Cina bagaimana kita membangun itu. Nah, tetapi kan kembali lagi Mas, leadership itu penting. Nah, di sinilah diuji nanti leadershipnya Pak Prabowo itu muncul enggak? Potensinya sekarang potensi ada, bisa diaktualisasi enggak ketika dia menjadi presiden nanti? Kalau dia tidak bisa aktualisasi, masih bergantung pada negosiasi, pada transaksi, ya saya kira ini akan gagal. Ya, tapi kata orang kan, jangan sampai leadershipnya muncul dengan emosi, dengan marah-marah. Saya kira Pak Prabowo sudah selesai lah soal emosi marah-marah itu sudah selesai ya. Pasti itu kan mungkin masa muda ya. Masa sekarang kan orang kan dengan lebih wisdom lah dengan faktor usia dan pengalaman yang sudah terbangun gitu. Apalagi ada Pak Jokowi di sampingnya, itu lebih wisdom lagi, Mas. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan dukungan Pak Jokowi jadi pengalaman baru di dalam model pemerintahan kita nanti dengan peran Mas Gibran yang tidak sekedar peran tambahan, benar-benar pemerintahan ke depan akan lebih efektif, lebih produktif, dan target mencapai Indonesia Emas 2045 itu bisa menjadi kenyataan. Terima kasih sekali Pak Silwan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi